Halo semuanya, kenalkan nama aku Riki Medi Chandra dan aku merupakan seorang mahasiswa profesi apoteker di Universitas Indonesia. Jadi pada video kali ini aku pengen ngebagiin pengalaman aku, sharing-sharing tentang gimana sih kuliah yang aku jalani di Universitas Indonesia. Mulai dari sistem kuliahnya, metode kuliahnya, dan kira-kira berapa lama sih kuliahnya. Dan langsung aja kita cek videonya. Oke, buat kalian terutama nih yang di luar dari alumni S1 Farmasi UI, itu mungkin kalian akan menemukan sistem perkuliahan yang berbeda. Syukur kalau misalnya mirip-mirip atau bahkan sama. Tapi kalau misalkan kalian kasusnya sama kayak aku dari luar UI S1-nya, itu sistem kuliahnya beda banget. Dan juga untuk misalkan kalian sebelumnya udah pernah dengar nih, kalau misalnya di UI itu dibagi menjadi klinis dan industri, ternyata di mulai tahun ini atau mungkin kayaknya dari angkatan-angkatan sebelumnya deh, klinis sama industri itu udah nggak ada lagi dibagi. Jadi kayak kalian semuanya itu harus ada kena klinis dan kena di industri juga. Jadi kalian nggak bisa milih antara industri atau klinis, pasti kalian dapat dua-duanya. Nah, yang pertama kita bahas berapa lama sih kuliah apoteker. Nah, secara umum kuliah apoteker itu terdiri dari 2 semester. Tapi ini nggak menjamin kalian itu benar-benar bakal selesai di 2 semester ini. Pasti dia akan lebih waktunya. Karena untuk ujian CBT nasionalnya itu di Februari. Artinya ini kan pas 2 semester kan ya. Terus kemudian pengumumannya yudisium dan wisuda. Nah, itu kan udah pasti di atas bulan Februari. Jadi itu udah pasti bakal lebih dari 2 semester, lebih 3 bulan. Kemudian untuk di tahun ini, tahun 2023, dan angkatan aku khususnya di angkatan di 97 ini, CBT nasionalnya itu diundur dari Februari menjadi awal Maret. Berarti untuk selesainya bakal makin mundur lagi sampai sumpah apoteker, wisuda, dan lain sebagainya. Nah, setelah itu aku mau bahas tentang kuliah di Universitas Indonesia ini. Kan tadi aku bilang terdiri dari 2 semester kan ya. Nah, 2 semester ini terdiri dari modul pembekalan apoteker dan juga PKPA-nya. Dan untuk di semester 1 kalian itu belajar modul pembekalan apoteker dan juga langsung mulai PKPA. Jadi kalau misalkan kalian secara umumnya itu taunya kalau misalnya satu semester itu kuliah full, ternyata nggak seperti itu di sini. Kalian itu kuliahnya itu cuma selama 6 minggu aja, alias sekitar 2 bulan deh. Kalau misalnya sampai ke ujian. Nah, setelah 6 minggu, minggu ke-7 dan minggu ke-8 ini persiapan ujian dan juga ujiannya. Jadi nggak full 2 bulan, 1,5 bulan itu kalian udah benar-benar selesai kuliahnya. Dan kuliahnya ini beda sistemnya dengan waktu aku S1. Karena waktu aku S1 itu kan kebanyakan metode kuliahnya itu metode ceramah ya. Dikit-dikit lah ada PBL, KBL. Tapi untuk di Apoteker UI ini didominasi dengan KBL alias Question Based Learning. Jadi kalau misalkan kalian belum tahu, kalau misalnya dulu-dulu kan waktu kita pakai metode ceramah, kayak misalnya kita udah nyiapin buku, nyiapin apa, tinggal datang ke kampus, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, kemudian dapat tugas. Tugasnya bisa kita lihat dari catatan kita. Tapi kalau misalnya sistem KBL ini, pengalaman aku ya, 2 hari sebelum kuliah itu udah dikasih tugas. Dan memang terkenalnya Apoteker UI ini dari angkatan-angkatan sebelumnya itu tugasnya yang padat banget. Saking padatnya sebelum kuliah aja udah ada tugas yang dikasih. Nah, tugasnya ini berupa kuis-kuis yang harus kita jawab sebelum kita masuk ke kelasnya. Terus di kelasnya kita ngapain? Kita belajar? Enggak, kita presentasi tugas yang kita dapat. Entah kita benar atau salah, kita nyari referensinya dan segala macam. Kemudian udah selesai, gitu doang kuliahnya. Jadi kita ngerjain tugas, kemudian presentasi, tanya jawab, selesai. Dan untuk klarifikasinya itu ada kelas tersendiri. Itu namanya kelas pleno atau juga kelas klarifikasi, disebut kayak gitu juga boleh. Jadi materinya itu dikasih belakangan setelah kita ngerjain kuis. Dan sistem kuliahnya itu semuanya kebanyakan kayak gitu, terus menerus. Jadi nggak ada tuh kuliah dulu baru tugas, tapi pasti tugas dulu baru kuliah. Tugas, presentasi, tanya jawab, kemudian baru pleno klarifikasi. Jadi kayak gitu. Kalau misalkan kalian nggak biasa belajar sebelum kuliah, mulai sekarang belajar deh untuk buka-buka materi sebelum kuliah kalian dimulai, oke? Dan kebetulan waktu itu
kuliah pertama aku itu farmakoekonomi yang waktu S1 gak pernah diajarin sama sekali, gak pernah belajar itu sama sekali. Jadi waktu baru mulai tiba-tiba dapat tugas, dan tugasnya itu benar-benar kuliah yang belum pernah aku tahu. Terus kuliahnya selain question based learning ada juga role play. Jadi kita kayak meranin peran apoteker di apotek ataupun di rumah sakit, dapat kasus, dapat resep, ada yang role play swamedikasi, ada yang role play resep. Pokoknya kayak gitulah, kita sebagai apoteker benar-benar menghadapi kasus yang ada di lapangan. Ada yang berperan sebagai pasien, ada juga yang berperan sebagai dokter ataupun orang lain yang punya peran di kasus tersebut. Jadi kalau misalnya dapat resep, harus di screening resepnya, apakah resepnya udah benar atau belum. Kalau misalnya di swamedikasi, kita harus tahu sebenarnya pasien kita ini butuhnya apa, dan harus ngasihin obat ataupun sediaan yang benar-benar tepat untuk dia. Dan juga role play ini kayak KBL sebelumnya, setelah kita role play, kita main peran, nanti di kuliah yang lain baru ada dikasih pleno ataupun klarifikasi. Jadi kayak gitu modelan kuliahnya. Ada kuliahnya kita question based learning, ada role play, kemudian ada pleno. Kemudian ada juga yang simulasi apotek. Jadi kita bakal dibawa ke apotek simulasi yang ada di kampus. Kita berperan sebagai apoteker yang bertanggung jawab di sana. Kita nerima barang, ngatur penyimpanan, ngatur pemusnahan, pokoknya apapun yang ada di Permenkes 73 deh kita lakuin, apapun itu. Kemudian selanjutnya untuk PKPA. Kalau misalkan tadi kan kuliahnya udah kan 1,5 bulan, kemudian sama ujiannya 2 bulan, selanjutnya itu langsung kita PKPA. Nah, PKPA-nya ini kayak aku bilang tadi, itu udah nggak ada dibagi-bagi antara klinis sama industri. Jadi kalian bakal dapat porsi yang sama antara klinis dan industri, nggak ada pembagian-pembagian lagi. Dia ada 5 tempat, yaitu puskesmas, ada rumah sakit, ada apotek, ada industri farmasi, dan juga ada PBF. Nah, ini bobotnya itu masing-masing berbeda SKS-nya. Kalau misalkan tadi modul itu ada 6 SKS, kemudian puskesmas 2 SKS, rumah sakit 8 SKS, industri farmasi 8 SKS, PBF itu 2 SKS, dan juga apotek itu 4 SKS. Nah, selain modul dan PKPA, kalian juga ada dapat mata kuliah pilihan yang bisa kalian pilih sesuai dengan minat kalian. Kebetulan untuk di angkatan aku itu ada registrasi dan pemantauan obat. Jadi kita kayak mempelajari tentang gimana sih cara meregistrasi obat produk baru sehingga produk tersebut bisa dijual di Indonesia. Terus juga ada juga manajemen dan logistik, mengatur segala distribusi, penyimpanan, dan lain-lain sebagainya di industri dan di rumah sakit. Kebetulan aku ambilnya registrasi, jadi aku nggak terlalu tahu yang manajemen logistik. Oke, jadi tentang PKPA-nya nih, kalian itu kalau misalnya di angkatan-angkatan sebelumnya, kalian bisa pilih di semester 1 ini kalian mau ambil apa. Kayak misalnya kalian mau ambil puskesmas dulu, atau mau ambil rumah sakit dulu, pengen ambil PBF dulu. Tapi mulai di angkatan aku, dan kemungkinan bakal lanjut terus ke angkatan berikutnya, itu kita diundi PKPA-nya. Kemudian dapat nomor, nah nomor itu kita dilihat pertamanya dapat apa dulu, apakah dapat puskesmas, ataukah dapat PBF, dan lain sebagainya. Kebetulan untuk aku sendiri dapatnya puskesmas dan rumah sakit. Oke, selanjutnya adalah tentang kuliah apa aja sih yang bakal kalian pelajari selama kalian ikut di Apoteker Universitas Indonesia. Jadi di sini aku bacain sesuai jadwal yang aku punya. Jadi kalian itu bakal kuliah KBL Farmakoekonomi, kemudian tentang resep, pengelolaan obat, farmasi industri. Nah, farmasi industri ini biasa porsinya banyak kuliahnya, karena memang waktu S1 kan jarang dibahas, apalagi bahkan ada yang nggak membahas sama sekali misalnya di farmasi industri ini. Jadi farmasi industri ini banyak banget kuliahnya. Kemudian ada swamedikasi, drug related problem, dan manajemen inventory keuangan, pemantauan terapi obat, PCT sama meso, pengelolaan obat di apotek, di rumah sakit, dan juga formulasi sediaan. Nah, formulasi sediaan ini juga banyak, formulasi sediaan padat, semi padat, dan steril. Tentang registrasi pemantauan produk farmasi. Jadi selain di mata kuliah pilihan, ini juga ada di mata kuliah yang umum, compound and dispensing, ada farmakoepidemiologi, kemudian ada terkait dengan farmakovigilance, kemudian ada analisis sediaan farmasi. Nah, analisis sediaan farmasi ini ada yang analisis secara kimia, ada yang analisis secara biologi, ya pokoknya kayak
prosedur-prosedur analisis deh yang ada yang kalian udah pernah pelajari di S1. Kalian lihat aja ini di farmakope, di bagian farmakope di bagian belakangnya. Pengantar farmasi di rumah sakit. Terus ada juga terkait dengan regulasi sama manajemen keuangan, pengenalan dan pengelolaan alat kesehatan, penarikan dan pengembalian obat. Nah, kurang lebih kayak gitu. Kuliah-kuliah yang bakal kalian hadapi nanti selama 6 minggu. Minggu ke-7, minggu ke-8 kalian siap-siap buat ujian. Dan untuk ujiannya itu sendiri pakai CBT. Jadi kalau misalnya ujian itu kalian CBT, sistem CBT. Oke, kayaknya sekian dulu untuk video sharing-sharing kali ini. Kalau misalkan kalian ada yang nggak jelas ataupun ada yang ingin ditanyakan lagi, silahkan kalian tulis di komentar. Dan jangan lupa juga kalian bagiin video ini untuk teman-teman kalian yang penasaran kayak gimana sih apoteker di UI itu. Atau mungkin ada kenalan kalian yang pengen masuk di apoteker Universitas Indonesia. Oke, jangan lupa sekali lagi like, comment, share, dan subscribe agar aku makin semangat bikin videonya dan memberikan manfaat untuk kita semua. Bye-bye!